Bulina itu mengajar mata pelajaran ekonomi ya. Berapa jam dalam per minggu tuh Bu? 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran untuk di kelas 10, 11, di kelas 10, 11, 12 semuanya 3 jam pelajaran ya, sesuai dengan struktur kurikulum. Coba saya minta lihat administrasinya Bu. Program tahunan ada Bu? Ada yang 51 coba saya lihat dulu ya Bu. Program tahunan. Oh, iya. Ini sudah perhitungannya sudah betul? Ya, dihitung dari analisis waktu Ada. efektif Ya. yang ini dari kalender pendidikan, Sekarang program semester Bu. program semester. Program semester ada, oh iya. Ini berdasarkan ini semester ganjil. Semester Semester yang ini ganjil. semester genap. Sebenarnya ini ya. Ini sudah berdasarkan perhitungan dari program tahunan ya. Ya, analisis perhitungan waktu efektif. Ada Ya, minggu. silabus Bu. Silabus ada. Ini silabus. Silabus. Satu Ini semester. silabus siapa yang nyusun Bu? Silabus ini saya yang nyusun awalnya kan tidak maaf Ini nggak sebelah sini. Awalnya tidak yang 8 kolom. Ya. Awalnya itu hanya ada kompetensi dasar, kemudian materi sama kegiatan pembelajaran. Betul. Menurut ketentuan kan harusnya 8 kolom ya Pak. Iya. Jadi saya tambahkan indikator, kemudian penilaian, alokasi waktu dengan sumber belajar. Pada prinsipnya silabus itu ya yang membuat adalah guru sendiri dengan berpedoman kepada HI dan KIKD KIKD-nya. dan ketentuan indikator. Ya. Terus disilakan ini kalau silabus mah bebas dikembangkan asal formatnya itu kan sudah menguasai ya. RPP Bu, RPP-nya ini. ini semua dalam buku 1 ya. Iya, dalam Buku buku 1. Ada di Bentuknya seperti ini kan. ini masih silabus Bu. Iya, RPP yang ini Pak. Nah, ini untuk satu RPP Satu pertemuan untuk ya. berapa pertemuan itu Bu? Satu KD itu bermacam-macam, ada yang 5, ada yang 3, tergantung muatan materinya Pak. Ya. Ya. Jadi Ibu Kebetulan untuk bikin satu RPP itu untuk beberapa kali pertemuan beberapa itu? kali Oh, iya. pertemuan. Disesuaikan dengan indikatornya Pak. Terus coba kalau udah di tanda tangan. Sudah. Nah, ini untuk RPP ini, jadi Ibu untuk kegiatan proses pembelajarannya harus berdasarkan perencanaan yang Ibu buat sesuai dengan RPP ini ya Bu ya. Ada kesulitan dalam membuat RPP Bu? Kesulitan pasti ada Pak dalam pembagian ini materinya. Pembagian Disesuaikan materi. dengan waktu ya, Ya. terus indikatornya. Kemudian dalam ininya kegiatan pembelajaran kan disesuaikan dengan model dan metode yang digunakan Ya. sesuai dengan karakteristik dari materi yang disampaikan. Betul. Jadi setiap pertemuan RPP pasti berbeda-beda tergantung materinya. Kalender pendidikan ada Bu? Karena sendiri Untuk selanjutnya saya ingin memeriksa instrumen supervisi yang kedua yaitu perangkat pembelajaran. Jadi antaranya adalah yang saya akan lihat itu RPP Bu. RPP identitas RPP-nya ada Bu. ada Nama satuan pendidikannya ya MIPPS Separuh. Semester misalnya ada mata pelajaran mata pelajaran ekonomi alokasi waktu 3 kali 45 menit. 3 kali 45 menit. Materi pokoknya ada Bu. Materi pokoknya ini Nah, ini apa Bu? Coba dibacakan. pengertian ilmu ekonomi. Kebetulan untuk pertemuan pertama kelas 10 Ya. ada pengertian ilmu ekonomi, masalah ekonomi dan pilihan. Baik, untuk komponen utama RPP ya minimal memuat 8 komponen. Ada 8 komponen Bu. 1, 2, 3,
ya, tujuannya 8 Ya, ada di 8. ini ada 8 ya Bu ya. Tujuan jadi 8. KI-nya pengetahuannya apa Bu? Ini mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Itu mah itu pengetahuan atau keterampilan Bu? Yang Ini mendeskripsikan pengetahuan 3.1. Ya, Kalau keterampilannya 4.1 mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Iya, bagus. Selanjutnya Bu, materi sudah, metodenya. Metodenya, untuk metode ada ceramah, diskusi, dan penugasan. Materinya, metodenya ya. Metode. Baik, untuk sumber belajarnya Bu, Sumbernya dari sini. Ibu menggunakan apa? Buku pegangan. Buku guru dan Kebetulan buku siswa ya? buku guru sudah ada. Iya. Buku ekonomi yang buku teks pembelajaran ada yang dari Langga, ada Yudhistira, ada Fibeta, dan di perpustakaan juga ada yang saya Ibu pegang. ya, Ibu suka menggunakan internet juga kalau pembelajaran. Iya, Ya. suka. Caranya bagaimana Bu? Caranya disesuaikan dengan materi yang akan saya sampaikan. Biasanya saya mencari fenomena-fenomena ekonomi yang terkini, Pak, Oh, iya. yang ada di masyarakat. Misalnya ini tentang kelangkaan ya, itu hubungannya dengan fenomena kelangkaan di masyarakat. Misalnya ada kelangkaan BBM, gas. Nah itu anak-anak itu bisa menganalisis penyebabnya apa, terus dampaknya apa. Itu biasanya mereka lebih senang kalau diberikan masalahnya itu yang nyata. Kemudian untuk penggunaan media lain seperti Infocus, Ibu suka menggunakan juga? Fokus juga suka menggunakan. Kalau mau menggunakan fokus berarti saya harus siap dengan medianya, Pak. Ya, seperti PowerPoint-nya, mungkin videonya. Ya. Selanjutnya Bu, untuk kegiatan intinya Bu, kegiatan intinya Ibu dimulai bagaimana memulainya? Biasanya misalkan tadi apa ya, untuk materi kelangkaan misalnya. Ya. Nah, saya akan menyampaikan satu kasus yang ada nyata di masyarakat, misalnya tentang kelangkaan BBM yang terjadi atau gas. Nah, mereka nanti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, setelah itu kami diskusi, Pak. Setiap anak menyampaikan pertanyaan, yang lainnya bisa mengomentari dari siswa yang lain, bisa didik yang lain. Nah, nanti akan diambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan mengadakan evaluasi dari hasil supervisi saya kemarin terhadap beberapa orang guru, termasuk Bapak Ibu semuanya, sebagai bahan untuk tindak lanjut untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di madrasah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu sebagai guru tentu sudah tahu tugas dan fungsi sebagai guru ya, harus mempersiapkan diri segala rupa hal yang diperlukan, termasuk mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi. Setelah saya melaksanakan supervisi, tentu banyak hal yang harus diperbaiki ataupun dilengkapi, mulai dari administrasi pembelajaran yang masih kurang ataupun belum dibuat.